Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Engkau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa dalam ibadah virtual Minggu 1 Agustus 2021. Ungkapan syukur dan sukacita senantiasa untuk hari baru yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan keluarga dan pekerjaan kita masing-masing. Inilah hari yang penuh rahmat yang telah dibentuknya bagi kita untuk menjumpai Dia dalam kekudusan serta segala kedamaiannya. Kita yakin bahwa Allah senantiasa mencurahkan berkat-Nya yang kita amini dengan tema di minggu ini, roti dari surga. Untuk itu, mari kita sambut hadirat-Nya, kita bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian
kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa sorgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hati. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa sorgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hati. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Dan bagimu juga. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari mengaku dosa di hadapan Tuhan. Jika kita mengingat-ingat kembali perjalanan keseharian kita, tidak terhitung berapa kali kita melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tindakan serta pikiran kita yang melukai hati Tuhan dan sesama kita. Oleh karena itu, dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, mari kita memeriksa diri masing-masing sambil mengakui dosa kita. Ya Allah, janganlah kiranya Engkau membuang aku dari hadapan-Mu. Kasihanilah aku, ya Allah, dan bersihkanlah aku dari dosaku. Basuhlah dan tahirkanlah aku, dan jadikan hidupku bermakna. Amin. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku.
sejak masa mudaku. Engkaulah harapanku, sejak dari kandungan. Padamu ku bertobat, jangan ku terbuang pada masa tuaku. Tuhan, jangan kau tinggalkan apabila habisnya hayatku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita dari Allah dinyatakan kembali. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Jemaat Tuhan, berita anugerah sudah dinyatakan kembali bagi kita. Oleh karena itu, layaklah kita heran akan rahmat-Nya. Ku heran Allah mau memberi. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Hidup di tengah-tengah dunia ini, janganlah lepas dari kendali Allah. Saudara-saudara, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Amin. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 51 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Bait yang agak keluar saya akan bacakan, dan bait-bait yang agak ke dalam jemaat Tuhan sekalian yang akan bacakan. Mazmur 51 ayat 1 sampai 15. Firman Tuhan, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsyeba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu.
Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar, Bersihkanlah aku sepenuhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku, Terhadap engkau sajalah aku berdosa, dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, Dalam dosa aku dikandung ibuku. sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, Hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh, Jangan membuang aku dari hadapan-Mu. dan jangan mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela, Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Amin. Kita nyanyikan Mazmur 51. Tolong ya Allah, kasihanilah, sungguh ku mohon kasih setiamu, ampuni dan hapuskanlah dosaku yang kuhubungi tiada putusnya. Telah aku bersalah pada dirimu, padamu pula aku mau mengaku. Adil Engkau dalam masalahku, suci dan murni di penghukuman-Mu. Kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami menghampiri tahta hadirat-Mu, ya Allah, pada pagi hari ini. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Bapa, pada saat ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kami rindu untuk mengerti, bahkan dimampukan untuk dapat melakukannya di dalam seluruh langkah kehidupan kami, sehingga kami layak senantiasa disebut sebagai anak-anak Tuhan. Kami boleh dijauhkan dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Oleh karena itu kami mohon kepadamu, Engkau memakai kami setiap anak-anak-Mu yang akan membacakan firman-Mu ini. Terlebih ya Tuhan bagi hamba-Mu yang akan menguraikan firman-Mu ini, hikmat dan kuasa Roh Kudus, itulah pengharapan kami semua untuk dapat menyampaikan firman-Mu. Demikian juga berkati kami semua, segenap jemaat Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang sempat untuk mendengarkan firman-Mu ini. Ya Allah Roh Kudus, jamalah setiap anak-anak-Mu. Ampunkan kami ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Kami telah siap untuk mendengar Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan Alkitab kita yang pertama terdapat dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Keluaran pasal 16 ayat yang pertama sampai 16. Firman Tuhan, manna Sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu akan melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap,
tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah firman Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa." Amin firman Tuhan. Pembacaan yang kedua telah terpilih dari kitab Efesus pasal 4 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-16. Kitab Efesus pasal 4 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan, kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu imam, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkah pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 25, pasal 6 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-40. Injil Yohanes pasal 6
ayat 25 sampai ayatnya yang ke-40. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Kristus. Haleluya. Amin. Kure sumangak puang tu kadami. Bapak Ibu
saudara-saudara dan segenap jemaat Tuhan, dari mimbar Gereja Toraja Jemaat Kalambe, kembali kami datang menyapa kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat. Ada sukacita yang boleh kita alami bersama-sama pada pagi hari ini, bahwa kita dimungkinkan kembali untuk bersekutu, beribadah, memuliakan Tuhan di tengah-tengah pandemi yang sedang kita jalani. Namun itu tidak menghalangi kita, tidak membatasi kita untuk terus datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan Dia, dan di dalam bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ini adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita semua. Kalau saya bertanya kepada kita semua, bahwa pada saat sekarang ini, apa yang paling kita butuhkan dan apa yang paling kita inginkan untuk bisa dipenuhi? Mungkin ada yang menjawab, ya, kebutuhan kita sehari-hari. Apakah itu makanan, uang atau harta, kesehatan, kekuatan. Mungkin ada juga yang mengatakan ingin segera supaya bisa selesai dari pendidikan kuliah yang sedang dijalani, segera mendapatkan pekerjaan, atau mungkin segera mendapatkan pasangan hidup bagi yang masih bujangan, atau segera menikah, atau yang sudah berkeluarga segera punya anak, punya rumah, punya kendaraan, dan lain sebagainya. Atau ada juga di antara kita yang mengatakan bahwa lebih daripada itu, kebutuhan-kebutuhan di dalam dunia ini, di atas semuanya kita ingin supaya apa? Ingin menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah dua hal yang seringkali kita tidak sadari, bahwa motivasi kita menjalani kehidupan ini, terlebih di dalam melakukan dan mengharapkan berbagai hal dalam hidup kita, dan di dalam kita percaya dan beriman kepada Tuhan, adalah dua hal yang seringkali biasa sangat sulit untuk bagi kita membedakannya. Bahkan kita tidak tahu mana yang terutama dan mana yang terpenting. Nah, memperhatikan pembacaan kita dari kitab Injil Yohanes, ya, pasal 6. Di situ dikatakan bahwa banyak orang yang berbondong-bondong datang menemukan Yesus, mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saat itu di Kapernaum, dengan motivasi yang salah dan yang tidak benar. Mereka dari jauh datang berjumpa dengan Yesus, tapi tujuan mereka adalah salah. Karena itu dalam ayatnya yang ke-26 Yesus mengatakan, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan oleh karena kamu telah makan roti dan kamu telah menjadi kenyang.
Nah, apa yang salah pada mereka ini, Yesus tahu. Yesus mengerti apa yang ada dalam pikiran dan ada di dalam hati mereka. Karena itu Yesus mau mengubah, mau memperbaiki motivasi mereka yang salah ini. Hal pertama yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka, dia mengatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal. Usaha dan kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus, keinginan mereka untuk datang bersama-sama dengan Yesus, atau sebagaimana pengalaman-pengalaman di beberapa waktu yang lalu dalam perjumpaan dengan Yesus, menjadi bahagian dari usaha, kegiatan atau pekerjaan mereka. Dan di sana dikatakan bahwa Yesus memberi mereka kebutuhan mereka, khususnya makanan. Nah, namun selanjutnya mereka termotivasi dengan hal-hal yang salah. Nah, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, pada masa sekarang ini, dalam kehidupan yang sedang kita jalani saat ini, boleh dikatakan bahwa kita tidak terlalu jauh berbeda dengan orang-orang yang datang berjumpa, yang datang mencari, yang mengikuti Tuhan Yesus pada saat itu. Oleh karena itu, apa yang menjadi koreksi, apa yang menjadi teguran, pengajaran Tuhan Yesus bagi mereka, itu juga berlaku bagi kita saat ini. Biasa kita mendengar atau kita sendiri yang mengatakannya, bahwa zaman sekarang ini adalah zaman yang materialisme, atau ada orang-orang yang biasa disebut sebagai orang-orang yang matre, ya mana itu lan tangaana lan penaanna, ya mana itu tujuannya adalah hal-hal yang bersifat materi, benda atau harta atau kekayaan. Nah, pandangan ini adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu, termasuk kehidupan manusia, di dalam kebendaan semata atau dalam harta semata-mata. Nah, orang berlomba-lomba mengumpulkan materi, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan harapan bahwa itu adalah sumber kebahagiaan. Itulah yang bisa menjamin kehidupan mereka, menjadi andalan mereka. Ada orang yang memahami bahwa orang yang sukses dan berlimpah dengan harta itu menunjukkan, itu mengindikasikan bahwa orang itulah yang diberkati Tuhan. Wah, ini ada pandangan, tapi menurut saya itulah sesuatu yang salah. Atau orang yang miskin harta adalah orang yang tidak diberkati, atau bahkan orang yang dikutuk oleh Tuhan. Nah, bertolak dari pemahaman itu, maka sangat mudah bagi orang untuk tergelincir dalam perbuatan yang salah, yang tidak benar, tergelincir dan berada di dalam kelakuan yang tidak benar, yaitu bisa saja menghalalkan segala cara, apapun yang dilakukan, entah benar atau salah, dia mau melakukannya dengan harapan bahwa dia bisa mendapatkan sesuatu. Dia bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya demi untuk kesenangannya, demi untuk keinginan pribadinya. Memang kita harus menyadari bahwa mencari atau bekerja keras, melakukan sesuatu
dan memiliki harta itu baik, itu tidak salah. Tetapi menjadikannya sebagai hal di atas segala-galanya dan menjadikannya sebagai tujuan hidup kita, maka itu adalah hal yang salah. Kita harus menyadari bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Tuhan menciptakan semuanya dan memberikannya kepada kita agar supaya kita semakin mengenal Allah, bahwa Allah yang memberikannya, sehingga Dia pula lah yang kita puji dan kita muliakan. Saudara-saudara, demikian juga seringkali kita mencari Tuhan Yesus, atau di dalam kita mengikut Tuhan Yesus. Kita datang kepada Tuhan, banyak juga yang beranggapan bahwa ketika kita mengikut Dia, maka Yesus dapat memberikan, Yesus dapat memenuhi apa yang menjadi keinginan kita. Jadi dalam keadaan seperti ini, mereka mencari hanya berkat-berkat dari Yesus saja. Hanya ingin diberikan, mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Bukan Yesus sebagai sumber dan pemberi berkat, atau tidak mencari Yesus sebagai sumber dan yang memberikan berkat. Mau diberkati Tuhan, tetapi tidak mau setia dan taat kepada Tuhan. Oleh karena itu, motivasi seperti ini, cara berpikir seperti ini, kita mau betulkan. Kita mau mencari dan sungguh-sungguh menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Sekali lagi saya katakan, sebagaimana perintah Yesus bahwa kita harus berbuat, kita harus bekerja, kita harus melakukan hal yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, percaya kepada Tuhan Yesus berarti melakukan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Ketika orang banyak bertanya kepada Yesus, Dia mengatakan, apakah yang harus kami perbuat? Apakah yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami kerjakan? Apa jawaban Yesus? Yesus menjawab mereka, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah. Itu jawaban Yesus, yaitu percaya kepada yang diutus oleh Allah. Nah, apa yang kita pahami mengenai percaya? Percaya berarti mengakui Yesus sebagai Mesias atau yang diutus oleh Allah. Dan pengakuan itu bukan hanya di mulut saja atau hanya setuju di dalam akal saja, tetapi percaya berarti bahwa kita sungguh-sungguh berusaha dan mau mengenal Tuhan dan sungguh-sungguh mengandalkan Dia dalam seluruh kehidupan kita, bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Percaya berarti bahwa menyerahkan sepenuhnya keberadaan hidup kita secara total untuk dipelihara dan dituntun oleh Tuhan. Kalau boleh saya menggambarkan dalam ilustrasi seperti ini. Seandainya Anda sedang berlayar dengan sebuah perahu dan sedang berada di dalam atau di tengah-tengah laut. Tiba-tiba perahu itu dihantam oleh ombak sehingga pecah dan perahu itu tenggelam. Beruntung bahwa ada sebuah papan yang boleh menjadi pegangan untuk menyelamatkan diri Anda.
Tapi seberapa lama Anda bisa bertahan untuk berpegangan pada sepotong papan tersebut, karena pasti Anda akan lelah. Dan dalam keadaan seperti itu pasti Anda membutuhkan pertolongan. Kemudian tiba-tiba datanglah sebuah kapal yang lain. Ketika mendekat kepada saudara, sang kapten itu mengeluarkan tangannya untuk menyelamatkan Anda, untuk memegang Anda. Apa yang Anda harus lakukan? Apakah Anda akan tetap memegang papan tempat berpegangan itu, atau melepaskan papan itu, kemudian memberikan tangan Anda kepada sang kapten itu untuk diangkat dan untuk diselamatkan? Tentu bahwa Anda harus, kalau mau selamat, kalau mau hidup, maka Anda harus melepaskan pegangan yang lama itu, kemudian memberikan diri Anda, memberikan tangan Anda kepada kapten itu untuk menyelamatkan saudara. Anggaplah bahwa Yesus Kristus ini adalah kapten kapal itu. Jadi kita harus melepaskan apa yang menjadi pengandalan kita dan sungguh-sungguh menyerahkan, memberikan kehidupan kita hanya kepada Yesus Kristus. Itulah yang namanya percaya. Jemaat dan saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Karena itu mari kita melihat bagaimana cara dan bentuk cara beriman kita, percaya kita kepada Tuhan Yesus saat sekarang ini. Di dalam melakukan segala tugas-tugas dan tanggung jawab melalui berbagai kegiatan, pekerjaan dan pelayanan kita, di mana saja Tuhan menempatkan kita, hendaklah kita mau melakukannya, kita mengerjakannya dengan iman yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita bekerja sebagai orang-orang yang beriman. Kita melakukan tugas-tugas kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jangan mengikuti cara-cara dunia atau orang-orang yang tidak percaya. Kita harus senantiasa menampakkan karakter iman percaya kita kepada Kristus dalam melakukan segala tugas-tugas kita. Dan itulah yang punya nilai kekal. Segenap jemaat yang sama dikasihi Tuhan, demikian juga dalam pembacaan firman Tuhan ini, Yesus mengatakan, akulah roti hidup yang turun dari surga. I am a bread of life. Ini sebuah ungkapan yang mau memberitahukan kepada kita, kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahwa Kristus adalah yang memberikan dan memelihara semua kehidupan, baik yang ada di bumi maupun di dalam surga. Roti kehidupan yang ada di surga itu juga menunjukkan bahwa Yesus adalah yang memberi kelegaan, yang memberi kepuasan, yang memberi ketenangan, dan yang memberi kesejahteraan. Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan lapar dan ia tidak akan haus. Semua jenis roti yang lain, sebagaimana yang diimani oleh orang-orang Yahudi, manna yang diterima oleh nenek moyang mereka di padang gurun, itu tidak memuaskan. Setelah mereka makan, mereka akan lapar dan haus lagi. Tetapi roti yang dari surga akan memuaskan kebutuhan setiap orang yang percaya. Nah, dalam pengajaran ini Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa ketika Dia datang ke dalam dunia
bukan hanya untuk memberikan berkat-berkat kebutuhan jasmani atau mengenyangkan tubuh jasmani yang bersifat sementara, melainkan dia akan memberikan makanan yang dapat memelihara kehidupan dan memberikan hidup yang kekal. Dengan menyatakan dirinya sebagai roti hidup, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai pusat dan pemilik seluruh kehidupan. Sebab siapapun yang memakan dagingnya dan meminum darahnya pasti mendapatkan kehidupan yang kekal. Bahkan Yesus memberi jaminan bahwa ia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Nah, ini bermakna bahwa ketika saudara, ketika Bapak Ibu menolak roti dari surga, yaitu Yesus Kristus, artinya berada di dalam kebinasaan, karena upah dosa adalah maut. Yesus bukan hanya roti yang dari Allah, tapi Yesus sendiri adalah roti itu. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita semua mau mengalami, mau menikmati kehidupan hidup di dalam roti yang dari surga, yaitu Yesus Kristus. Kita menjalani kehidupan ini, menikmati dan mengalami hidup bersama dengan Kristus yang adalah roti dari surga. Pada saat itu juga kita sedang menuju kepada kesempurnaan kehidupan yang kekal. Roh Kudus menolong kita semua untuk melakukan firman-Nya ini. Amin. Mari sejenak kita bersaat teduh di hadapan Tuhan untuk kembali merenungkan secara pribadi dalam hati kita masing-masing. Akan firman Tuhan yang telah kita dengarkan ini. Apakah kita telah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus? Meyakini bahwa Dia adalah roti dari surga yang memberikan kehidupan yang kekal. Mari kita mohon pengampunan di hadapan Tuhan jikalau kita masih mengarahkan tujuan hidup kita kepada hal-hal yang ada dalam dunia ini. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa kepada Tuhan sebagaimana doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan, bersama-sama dengan segala orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad. Kita nyatakan pengakuan iman kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan pengakuan iman kita sesuai dengan rumusan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Mazmur 52 ayat yang ke-11 menjadi landasan atau dasar dalam ungkapan syukur kita pada ibadah saat ini. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu untuk terus mendukung ibadah virtual di jemaat kita, bisa menyalurkannya lewat persembahan khusus. Bapak Ibu warga jemaat yang ada di luar kota saat ini juga bisa menyalurkannya lewat nomor rekening yang akan ditampilkan di layar. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyikan pujian Tuhan betapa banyaknya. Betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu kekal selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita akan menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Kita akan tetap menopang dalam doa orang tua kita yang telah lanjut usia dan saudara-saudara kita yang ada di dalam kelemahan tubuh dan yang berduka cita, serta berbagai pergumulan yang lainnya. Kita mendoakan Nenek Nakon, Nenek Utrek, Nenek Sastra, Nenek Ramos, Nenek Tari, Nenek Niel, Nenek Roy, Nenek Ranu, Nenek Wilga, Nenek Sais, Nenek Randy, Nenek Kiren, Nenek Rapi, Nenek Andre, Nenek Vander, Nenek Ricky, Nenek Lisa, Nenek Victor, Nenek Yudi, Nenek Rembon, Nenek Anti, Nenek Iman, Nenek Lia, Nenek Pasau, Nenek Nathan, Nenek Geral, Nenek Sepri, Nenek Ferry, Nenek Elma, Nenek Mama Maria, Yohanes Misi, Nenek Vio, Nenek Andi, Nenek Aston, Nenek Lara, Nenek Fitri, Nenek Juni, Nenek Maisel, Nenek Masto, Nenek Jenny, Nenek Adel, kemudian Nenek Lias dan Taruk. Yang dalam kelemahan tubuh, Ratna, Mama Burhan, Eno, Nenek Sion, Nenek Sepang, kemudian Angka, Nenek Kiti, Mama Eden,
Papa Aprilia, Mama Sastra, Nenek Evot, Mama Ella, Nenek Given, Nenek Bunga, kemudian Anto. Kemudian yang berduka cita keluarga Penatua Anton Tandisala atas meninggalnya ibu kekasih Nenek almarhumah Nenek Joshua. Juga kita mendoakan keluarga Nenek Willy, Nenek Andre, Nenek Ramos atas meninggalnya kakek Vigan di Makassar. Kemudian keluarga Bapak Berti atas meninggalnya kakek Berti di Tikala. Kita juga mendoakan keluarga Bapak Nando atas meninggalnya nenek dari Bapak Nando di Pulio. Kita mendoakan Bapak Uci atas meninggalnya Nenek Uci di Buntu Pepasan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Senantiasa kami menghampiri hadirat-Mu ya Allah, memohon berkat kasih sayang dan pemeliharaan-Mu, dan mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu bagi kami semua. Kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini, dalam persekutuan ibadah hari Minggu secara virtual, kami dapat bersekutu bersama, sekalipun kami berpisah oleh jarak ketika kami berada di rumah masing-masing. Dan seberapa di antara jemaat-Mu yang boleh ada di dalam gedung gereja ini, tapi tidak menghalangi semangat kami dan sukacita kami menikmati persekutuan, memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Terima kasih kami boleh diajar untuk sungguh-sungguh mengimani, percaya kepada Yesus yang adalah roti yang dari surga, sumber dan yang memberikan dan yang adalah kehidupan kekal. Mampukan kami Tuhan untuk sungguh-sungguh percaya kepada-Mu, hanya mengandalkan Engkau, dan melepaskan segala yang kami andalkan dalam kehidupan ini, yang seringkali kami menghalangi untuk datang kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, jemaat-Mu telah memberikan korban syukur persembahan melalui pundi atau dalam berbagai persembahan yang bentuk yang lainnya. Demikian juga ya Tuhan, bahwa kami ingin selalu mau mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan melalui berbagai bakat, talenta, dan pengetahuan yang Tuhan anugerahkan. Engkau berkenan untuk semuanya ya Allah, dan biarlah membawa hormat kemuliaan bagi-Mu. Tuhan memberkati yang masih ada pada kami masing-masing. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami berdoa kepada-Mu mendoakan keberadaan segenap sidang jemaat Tuhan. Bagi orang tua kami yang telah lanjut usia dan berada di dalam ketidakberdayaan oleh karena usia lanjut, bahkan seringkali mengalami sakit penyakit, kami mohon kepada-Mu Tuhan, Engkau terus menyatakan kuasa dan kasih sayang-Mu. Pakailah kami semuanya Tuhan, pakailah anak-anak dan cucu segenap keluarga untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi segenap orang tua kami. Kiranya di dalam sisa hari hidup yang Tuhan anugerahkan, sungguh-sungguh memegang teguh iman percaya kepada-Mu, mengimani Engkau Tuhan sebagai juru selamat yang memberikan hidup yang kekal.
Kami juga mendoakan orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami, cucu yang berada di dalam kelemahan tubuh, baik itu penyakit yang telah lama dideritanya atau penyakit yang sedang terjadi saat sekarang ini dan dialami oleh banyak anak-anak-Mu ya Tuhan, oleh karena terpapar virus corona. Mereka sedang menjalani perawatan di rumah sakit atau menjalani perawatan di rumah, sedang menjalani isolasi mandiri. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau memberikan ketenangan hati, kesabaran dan kesetiaan untuk sungguh-sungguh berserah hanya kepada Tuhan dan meyakini bahwa Tuhanlah yang mengatur, Tuhanlah yang mengetahui kehidupan kami. Karena itu tidak ada suatu hal pun yang akan menghalangi kami untuk mengalami dan menikmati hidup yang baik, yang benar di dalam Tuhan. Engkau memberkati makanan, obat, dan tangan para medis. Demikian juga ungkapan kasih sayang dari segenap keluarga dan jemaat Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepadanya. Suatu saat ya Tuhan boleh kembali kuat, sehat, bahkan juga dimungkinkan untuk senantiasa melakukan aktivitas dengan baik, terlebih di dalam bersekutu memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Allah, mendoakan orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami yang juga mengalami pergumulan oleh karena duka cita, ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi dan yang telah mengasihi mereka, bahkan kami semua. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu, nyatakanlah kuasa-Mu dan mujizat-Mu. Engkau bekerja dengan cara Tuhan untuk memberikan penghiburan, menguatkan mereka. Jangan membiarkan mereka ya Tuhan larut dalam duka cita yang mereka alami. Mampukan mereka untuk memandang lebih jauh ke depan, bahwa sebagaimana mereka yang Tuhan telah panggil dari kehidupan di dunia ini pun menjadi jalan yang akan kami lalui bersama. Karena itu Tuhan, biarlah semuanya itu kami juga terus mempersiapkan diri kami, bahwa satu kelak kami akan meninggalkan dunia ini, kami akan menghadap Engkau Tuhan. Karena kami adalah anak-anak-Mu, orang yang percaya kepadamu, mengandalkan Engkau. Kami akan hidup bersama dengan Bapa di dalam kerajaan surga, mengalami kehidupan yang kekal. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami berdoa kepadamu, Engkau memberkati persekutuan kami, jemaat Kalambe. Berkati majelis gereja, pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG, guru sekolah minggu, demikian juga panitia pembangunan, unit-unit kerja. Engkau memberkati tata usaha, tenaga koster, bahkan setiap anak-anak Tuhan yang terus memberi diri untuk mengangkat pelayanan demi untuk pertumbuhan iman kami. Tuhan mampukan memberkati semuanya. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk pembangunan kehidupan kami, demi untuk kesejahteraan hidup kami. Tuhan berkenan bagi mereka semua untuk mengangkat pelayanan, membangun kehidupan kami sebagai warga masyarakat. Kami berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang Tuhan pakai dalam mengendalikan penyebaran virus corona. Satgas, demikian juga tenaga kesehatan, para medis, aparat keamanan, para relawan, bahkan siapa saja yang Tuhan pakai, mampukan, kuatkan, berikan kesabaran, berikan kesehatan kepadanya ya Tuhan. Kami berdoa ya Allah, mendoakan untuk keluarga kami yang ada di perantauan. Engkau mengasihi, memberkati mereka di sana. Berkati usaha pekerjaan yang mereka lakukan sehingga memberikan hasil yang terbaik. Tuhan, kami berdoa kepadamu, kami bersyukur untuk setiap anak-anak-Mu yang boleh mengambil bahagian
dalam pelayanan ibadah hari Minggu pada saat ini. Terlebih khusus kami terus berdoa bagi tim multimedia yang selalu dengan setia mendampingi kami, bahkan merekam akan persekutuan ibadah ini, sehingga dapat dialami, diterima, dinikmati oleh segenap jemaat Tuhan di tempat yang jauh. Tuhan terus memberkati mereka, bahkan kami semuanya. Ya Bapa di dalam surga, sebentar kami akan kembali melanjutkan segala aktivitas dan kegiatan kami. Tuhan memberkati kami semuanya. Ini doa kami ya Allah, ungkapan syukur, syafaat dan permohonan kami. Dengarkan kami yang datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari bersama-sama bangkit berdiri. Firman Tuhan kepada kita semua, pergilah, jalanilah hidup ini dengan tetap menggantungkan harapan kepada Dia, bahwa Dialah yang mencukupkan segala yang kita perlukan. Curahan kasih-Nya dari surga tak akan pernah berhenti sepanjang hidup ini. Buka hatimu dan terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, sekali lagi kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 412, Tuntun Aku Tuhan Allah. Tuhan Allah lewat gurun dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, Kau perisai hidupku, Kau perisai hidupku. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang tetap setia mengikuti peribadahan dari rumah masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.
hidupku.